Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Yeay, yes. Wah, luar biasa ya. Semua udah siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita ya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh ya. Yuk kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan memberikan sekolah minggu GNI Anugerah untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Karena itu, mari kita naikkan pujian ini, Mars Sekolah Minggu. Yuk, dengan sukacita. Firman Tuhan, gereja jadi maju. Ya, sungguh senang ya jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Yuk kita naikkan pujian ini. Happy ya ya ya. Cintaku semakin mendalam. Benar nggak semakin mendalam cintanya buat Tuhan? Ya, ayo kita mau lebih mencintai Tuhan. Dan cinta kita kepada Tuhan kita tunjukkan dengan apa? Dengan memberikan hidup kita untuk Tuhan. Tangan kita kerja buat Tuhan, mulut kita memuji nama Tuhan, dan kaki kita mencari jiwa bersaksi ya. Ya, dan saat ini kita tunjukkan dengan apa? Hati kita yang siap dengar firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga.
kehidupan kita, tubuh kita untuk Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Yeay, anak Tuhan yang luar biasa. Ayo kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Lause Kiki di Online Sunday School. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 18. Yuk kita dengarkan pembacaan firman Tuhan ini ya. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku
dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, anak-anak, kita sudah dengarkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 18. Lause mau tanya nih ya anak-anak. Ada yang tahu nggak siapa penulis surat Korintus ini? Siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menulis surat Korintus ini. Ngapain sih Rasul Paulus tulis surat ya untuk jemaat di Korintus? Anak-anak, ingat gak siapa itu Rasul Paulus? Rasul Paulus dulu adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang mengikut Yesus. Dia akan mengancam, menganiaya, bahkan dia akan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada satu kali, pada saat sedang dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan memanggil Rasul Paulus. Tuhan memanggil dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ada sinar yang begitu terang sehingga Paulus tidak bisa melihat lagi. Nah, sejak saat itu anak-anak, Paulus bertobat. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Lalu setelah itu apa yang dilakukan Rasul Paulus? Dia belajar firman Tuhan dan dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Jadi Rasul Paulus pergi dari satu kota ke kota lain, lanjut lagi ke kota lain. Untuk apa anak-anak? Untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan menyelamatkan manusia. Nah, salah satu kota yang dikunjungi oleh Rasul Paulus adalah kota Korintus. Rasul Paulus tinggal di Korintus selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Ngapain Rasul Paulus di sana? Lama juga ya anak-anak ya, 1,5 tahun. Nah, Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Korintus. Banyak sekali orang-orang yang di Korintus itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Belum pernah mendengar keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberitakan setiap hari dengan rajin. Rasul Paulus memberitakan Injil. Dan makin lama makin banyak orang yang mengenal siapakah Tuhan Yesus. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan akhirnya terbentuklah suatu jemaat yang disebut Jemaat Korintus. Nah, setelah 18 bulan, Rasul Paulus pergi meninggalkan Korintus. Dia menginjil lagi di tempat yang lain, di kota yang lain. Pada saat Rasul Paulus berada di Efesus, dia dengar berita-berita dari Korintus ya anak-anak, bahwa di Korintus ada banyak masalah, susah diatasinya. Wah, Rasul Paulus pada saat itu kepingin sekali pergi ke Korintus. Tapi nggak bisa ya anak-anak, karena saat itu Rasul Paulus banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menolong jemaat di Korintus? Nah, Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat Korintus. Nah,
Nah, 1 Korintus ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat Korintus yang pertama ya anak-anak. Dan dia juga mengirimkan siapa? Mengirimkan Timotius, karena kan Rasul Paulus nggak bisa hadir. Jadi Rasul Paulus mengutus Timotius untuk membantu di Korintus ya anak-anak. Nah, pasal 16 yang tadi kita baca ya anak-anak ya. Anak-anak sudah mendengarkan, tadi kita baca dari 1 Korintus 16. Nah, pasal 16 itu adalah bagian penutup dari surat Rasul Paulus kepada orang di Korintus, pada jemaat di Korintus. Apa isinya? Paling sedikit nih ya anak-anak, ada 2 hal yang Paulus minta kepada jemaat di Korintus. Yang pertama apa? Yang pertama, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, "Aku kirim Timotius kepada kamu. Kalau Timotius datang kepada kamu, usahakan kamu terima dia dengan baik, sehingga Timotius tidak merasa takut berada di tengah kamu." Karena apa anak-anak? Timotius kan anak muda ya, masih muda dia. Jadi Timotius masih sangat kecil gitu di mata orang-orang Korintus ya. Tapi Paulus berkata kepada jemaat di Korintus itu, jangan meremehkan dia. Walaupun dia masih muda, tapi jangan meremehkan Timotius. Dan yang kedua permintaannya Rasul Paulus apa? Yang kedua, Rasul Paulus bilang kepada jemaat, kalian kan tahu ya, ada Stefanus dan keluarganya. Itu adalah orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Jadi mereka setelah bertobat menyerahkan dirinya kepada Tuhan, melayani orang-orang kudus di sana. Jadi tolong taatilah orang-orang yang demikian. Nah, anak-anak, kalau kita lihat ya, Paulus walaupun dia seorang rasul, tapi dia berbicara kepada jemaat di Korintus dengan baik sekali, dengan bahasa yang sangat sopan ya anak-anak. Kalau kita perhatikan tadi kita dengar ya pembacaan firman Tuhan, dikatakan jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah kamu tanpa rasa takut. Dan juga apa anak-anak? Dikatakan juga tolonglah supaya Timotius bisa kembali kepadaku dengan selamat. Kata-kata yang indah ya anak-anak, sopan sekali. Walaupun Rasul Paulus pasti lebih tua dari mereka dan pasti lebih berpengalaman dari jemaat Korintus. Dan kemudian juga kita lihat lagi ya, bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus waktu dia meminta jemaat itu untuk taat kepada Stefanus dan keluarganya apa? Ada satu permintaan lagi kepadamu, bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Jadi taatilah orang-orang yang demikian. Nah anak-anak, kita lihat waktu Paulus tidak sanggup lagi untuk pergi ke Korintus, dia butuh orang untuk membantu. Paulus memakai kata-kata yang sopan untuk minta tolong kepada jemaat di Korintus. Bagaimana dengan kita anak-anak? Apakah anak-anak pernah minta tolong kepada orang-orang lain? Waktu anak-anak tidak bisa melakukan pekerjaan gitu ya, ada sesuatu, misalnya mau ambil makanan, kalengnya tinggi, aduh nggak nyampe nih, mau minta tolong. Bagaimana coba cara minta tolongnya? Apa anak-anak ke mbak langsung begini,
ambilin. Wah, anak-anak sopan nggak itu? Hah? Ada orang yang minta tolong tapi teriak-teriak ya. Ada orang mau minta tolong tapi dia marah-marah. Ada juga yang mau minta tolong tapi dia perintah-perintah orang. Wah, itu nggak sopan ya anak-anak ya. Kita ada belajar dari Rasul Paulus untuk bicara dengan sopan. Oleh sebab itu waktu kita minta tolong ya anak-anak, pakailah kata-kata yang sopan. Misalnya, Mbak, tolong ambilkan kaleng itu. Aku mau makan biskuit itu. Ya, anak-anak lebih enak kan didengar ya anak-anak ya. Atau waktu kita mau minta tolong sama mama, papa juga. Mah, pa, tolong bantu aku nih. Nggak kuat nih, pa, bawa ini tas berat sekali. Nah, ya kan? Itu adalah kata-kata yang bagus anak-anak ya. Jangan kita teriak-teriak, marah-marah ya. Waduh, suaranya keras, perintah-perintah orang. Walaupun dengan mbak ya, kita harus berkata-kata dengan sopan. Dan jangan lupa anak-anak, kalau sudah ditolong ya, apa yang harus kita katakan? Kita katakan terima kasih. Waktu mama bikinin makanan ya, kita lapar, wah mama kasih kita makanan. Jangan lupa kita bilang, Ma, thank you ya Ma, makanannya enak loh. Nah gitu ya. Kalau mbak bantu kita anak-anak untuk melakukan suatu pekerjaan yang kita nggak bisa, jangan lupa kita juga bilang sama mbak, Mbak, terima kasih ya sudah tolong aku. Ya nggak anak-anak? Nah anak-anak Tuhan, kita belajar untuk memakai bahasa yang bagus terhadap orang lain. Juga anak-anak, kalau anak-anak dimintain tolong ya sama mama, sama papa atau sama mbak, sama kakak ya, sama adik, mau apa enggak? Nah, coba ya anak-anak. Misalnya mama lagi masak nih, wah repot sekali ya mama masak gitu. Terus adik lagi nangis nih, lalu mama bilang, Kesia, tolong bantuin mama ya jaga dede, mama lagi masak nih, tanggung belum selesai. Wah, Kesia lagi baca buku asik. Kesia bagaimana? Hah? Marah-marah? Kesel? Teriak-teriak? Wah, anak-anak, kalau mama butuh bantuan kita bantu ya. Baik ma, nanti kan baca bukunya bisa nanti, ya enggak? Kalau lagi main kan mainnya bisa nanti. Ah, kita bantu dulu mama kita. Jadi, mari anak-anak ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu saling bertolong-tolongan. Kita nggak bisa sendiri ya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu, kita perlu saling bertolong-tolongan ya, jadi saling menolong satu sama yang lain. Seperti ayat hafalan kita hari ini ya anak-anak, kita baca di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, coba kita ulang ya anak-anak satu kali lagi. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yuk anak-anak, minggu ini kita belajar ya untuk saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, dengan teman-teman ya di sekolah, juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Apit sibuk sekali. Ya, jangan ganggu, lagi sibuk.
Oke. Tolong itu, ambilin buku itu. Cepat. Sabar. Berat. Aduh, kok lama sekali sih? Nih. Ona ini bukan cepet malah lambat sekali. Opit juga bisa ambil sendiri. Opit, Kenapa? kalau minta pertolongan orang itu dengan sopan dong. Ya kan sudah bilang tolong ambil Iya, buku tapi itu. tetap caranya nggak sopan. Maksudnya nggak sopan gimana? Iya, tidak menghargai orang. Kenapa nggak menghargai, kan sudah bilang minta tolong? Iya, memang Ona tahu kita hidup ini saling membutuhkan. Iya. Kita harus menyadari bahwa diri kita tidak semua bisa kita lakukan sendiri. Maksudnya apa itu? Ya, kita tetap butuh bantuan orang lain. Meskipun kita bisa lakukan sendiri, bisa. Iya, kalau bisa lakukan sendiri lakukan. Tapi maksudnya ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, ya kita dengan cara yang baik dong memintanya. Iya kan ini lagi kerja sesuatu hal, jadi maksudnya tolong ambilin gitu. Iya, tapi nadanya itu loh. Oh. Memang ngomong tolong, tapi kok teriak-teriak gitu. Ona tolong ambilin bukunya ya. Nah, kan manis Gitu. kan? Iya deh. Aduh. Ya, gitu ya kita belajar hari ini. Harus minta tolong ngomongnya dengan sopan ya. Betul. Oh, gitu Yang ya. pertama kita sadar nih kita membutuhkan bantuan orang lain. Ya betul. Tadi kan Opit lagi sibuk, Ya. butuh bantuan Ona. Betul. Tapi bukan berarti gini loh, bisa dilakukan sendiri tapi nyuruh orang lain itu nggak boleh. Oh, kalaupun gitu. Iya, ngerti. Tadi Ona kan lagi nanyain Opit lagi apa. Iya. Nah, Opit minta tolong gitu. Iya. Nah, terus kita meminta bantuan orang lain juga dengan sopan. Oh, Itu jadi anak rendah hati. jadi tadi Opit kurang sopan ya? Oh iya deh, maafkan ya. Ya, teman-teman ya, mari kita tunjukkan Ya. anak yang rendah hati. Iya, rendah Iya. hati ya, yang sopan Iya, minta betul. tolong. Minta bantuan orang lain dengan sopan. Iya, betul sekali. Dan sadar, Dan memang sadar. kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Kayak Opit tadi membutuhkan Ona. Kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Ona dan Opit. Betul sekali. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita dalam kehidupan kita, mau tidak mau kita membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Dan anak yang rendah hati adalah anak yang tahu dan mengerti bahwa dirinya tidak sempurna dan membutuhkan orang lain. Dan kalau begitu adik-adik, berarti kita harus dengan cara anak Allah. Dengan sopan, tidak dengan berbohong, tidak dengan marah-marah, tidak dengan kasar, tetapi kita meminta bantuan orang lain dengan caranya anak Allah. Ya, karena kita adalah anak Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan sendiri. Yuk kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Aku inilah anak Allah dan telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis mengajakku berbohong, gak mau. Bila iblis mengajakku mencuri, oh gak. Bila iblis mengajakku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik kuusir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Ya, kita adalah anak Allah dan kita mau menjadi yang terbaik.
ayau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah. Yeah. Anak Allah hidup suci di hadapan Allah dengan caranya Tuhan. Ya adik-adik, kita mau tutup ibadah kita dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau menjadi anak-anaknya Tuhan yang mengerti bahwa hidupmu membutuhkan orang lain, bantuan orang lain, dan dengan rendah hati engkau menghargai setiap orang, sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.